Kemudian yang kedua, ciri orang yang mendustakan agama adalah yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Di sini bukan tidak memberi makan. Bukan wala ta'amul miskin, bukan begitu. Tapi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa kita semuanya harus memiliki kepedulian terhadap orang miskin. Sekalipun kita tidak punya makanan, minimal ngajak orang atau nyuruh orang supaya membantu orang miskin. Misalnya saya mau membantu orang miskin di pelosok, udah kelaparan. Kalau saya bantu sendiri nggak mampu, maka saya ajak bapak-bapak, ibu-ibu, yuk bapak ibu kita bantu orang itu karena kasihan, kelaparan. Nah, itu namanya membangkitkan semangat yahuddu. Jadi yahuddu itu membangkitkan semangat, membangkitkan motivasi ala ta'amil miskin untuk memberi makan orang miskin. Al-miskin, kata miskin itu adalah orang yang punya penghasilan tapi tidak cukup untuk memenuhi hajat hidupnya. Nah, fakir lebih parah lagi. Kalau fakir itu ya dia tidak punya penghasilan, ya juga tidak bisa memenuhi hajat hidupnya. Itu fakir lebih parah lagi. Maka di sini disebutnya miskin karena miskin itu sudah mencakup fakir. Ayat ini semana dengan firman Allah di surat Al-Fajr 17-18, kalla balla tukrimuna yatim, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak-anak yatim, wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Jadi saking sangat perhatiannya Nabi terhadap orang-orang anak-anak yatim, Nabi itu sampai mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan yang mengurus anak yatim seperti dua jari ini di surga. Nabi merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Bahkan kalau kita di rumah ngurus anak yatim, itulah rumah terbaik katanya. Khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah rumah yang di rumah itu ada anak yatim, yuhsanu ilaih, diperlakukan dengan cara yang baik. Sebaliknya wa syarru baitin baitun fil muslimin yusa'u ilaih. Seburuk-buruk rumah adalah rumah kaum muslimin, di rumah itu ada anak yatim tapi yusa'u ilaih. Anak yatimnya itu diperlakukan dengan perlakuan yang buruk. Nah, itulah perhatian Nabi terhadap anak-anak yatim. Maka ketika kita menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, itulah orang yang yukadzibu biddin. Dia mendustakan, dia tidak percaya pada yaumul jaza wal hisab. Padahal nanti kalau ada orang miskin, anak yatim yang mati karena tidak kita bantu, mereka akan menggugat nanti pada hari kiamat. Kemudian poin kedua dari surat ini adalah Allah menjelaskan tentang orang-orang yang celaka karena sholatnya. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Allazina hum, yaitu orang-orang ala sholatihim sahun, yang lalai dari sholatnya. Nah, ayat ini pada asalnya diturunkan Allah untuk menegur orang-orang munafik yang memperlihatkan sholatnya di hadapan kaum muslimin ketika banyak orang, tapi pada saat dia sendiri, dia tidak sholat. Ini asbabun nuzul ayat ini. Jadi ayat ini pada asalnya diturunkan untuk mengingatkan orang-orang munafik. Nah, sebagaimana kata Ibnu Abbas, yakni al-munafikin, orang yang celaka sholatnya itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Bagaimana sholat orang munafik? Alladzina yusalluna fil alaniyah
yaitu mereka orang-orang munafik salat ketika banyak orang, wala yusalluna fis sirri, tapi dia tidak salat ketika sendirian. Makanya ada dua salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Pertama salat Isya, kedua salat subuh katanya. Kenapa? Karena salat Isya mah siapa yang lihat? Zaman dulu belum terang seperti sekarang. Jangankan di jalan, di masjid saja gelap, Pak. Jadi ketika para sahabat datang ke masjid itu, mereka tidak mengenal siapa yang ada di sebelah kanan, siapa yang ada di sebelah kiri. Karena gelap. Kalau ke Masjid At-Taqwa mah jam berapapun terang. Karena lampu penerangannya sudah terang sekali. Di Madinah dulu, di zaman Nabi itu kalau masuk di waktu malam gelap, tidak tahu ini siapa yang ada di kanan saya, siapa yang ada di kiri saya. Dan Nabi SAW mengimami sholat subuh sampai para sahabat bisa saling mengenal antara satu dengan lainnya. Artinya lama bacaannya. Bacaan yang dibaca oleh Nabi di waktu sholat subuh itu panjang-panjang. Nah, orang munafik nggak senang sholat subuh dan isya karena nggak ada yang lihat. Maka disebutlah mereka adalah allazinahum ang sholatihim sahun. Akan tetapi makna sahun ini bisa mencakup beberapa makna. Kata Ibnu Abbas, wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an. Yang dimaksud sahun itu ada kalanya dia mengakhirkan waktu. Jadi melakukan sholat di luar waktu. Maka fayakhrujuha an waqtiha bil kuliah, dia keluar dari waktunya. Misalnya sholat subuh bukan di waktu subuh, tetapi sudah terbit matahari baru sholat subuh, itu sahun namanya. Harusnya sholat maghrib itu dilaksanakan pada saat terbenam matahari. Ini sudah dekat waktu isya, bahkan sudah masuk isya, baru sholat maghrib. Nah, itu termasuk sahun juga. Wa imma an waqtihal awal fayuakhiruha ila akhirih dan sehingga sholat di akhir waktu dan terus begitu atau lebih seringnya begitu. Misalnya duhur ke asaran, asar ke maghriban, maghrib ke isyaan, isya kesubuhan, subuh kesiangan gitu. Nah, itu sahun, Pak. Hati-hati. Dan kadang-kadang kan kebanyakan orang begitu, di jam 12, baru jam 12, belum jam 1. Setelah jam 1 belum jam 2. Setelah jam 2 masih ada sejam lagi. Nah, baru nanti setelah 5 menit lagi sholat. Nah, itu hati-hati itu. Kalau nanti ini masuk kategori sahun juga. Wa iman adaya bi arkaniha wa syurutiha ala wajhil ma'muri bihi, atau ada kalanya dia melaksanakan sholat tidak memenuhi syarat dan rukunnya, asal-asalan gitu. Sholatnya tidak sesuai syarat, tidak sesuai dengan rukun. Wa imma anil khusu' fiha wa tadabburi lima'aniha, atau sholatnya tidak khusyuk. Jasadnya di Masjid At-Taqwa, tapi ruhnya jalan-jalan ke pasar baru, jalan-jalan ke pasar, mikiran yang lain-lain, bukan merenungkan, bukan mentadaburi bacaan yang dia baca, maka orang itu masuk sahun juga. Jadi kalau kita sholat tidak khusyuk, tidak tadabur, itu merenungkan, tidak merenungkan makna-makna yang terdapat dalam bacaan-bacaan sholat kita, maka orang itu termasuk kategori lalai, sahun dalam sholat. Falabdu yasmulu hadza kulluh. Maka kata sahun itu mencakup seluruh makna ini. Jadi sahun itu bisa berarti apa tadi? Bisa berarti meninggalkan sholatnya, atau melakukan sholat di luar waktu. Bisa juga berarti mengakhir-akhirkan sholatnya. Bisa juga tidak memenuhi syarat dan rukunnya, atau dia tidak khusyuk dan tidak merenungkan maknanya. Maka kata Imam Ibnu Katsir, falabdu yasmulu hadza kulluh.
Kata sahun mencakup semua 5 makna di atas. Walakin manittasofa bisyai min dalik kistun min hadhil ayat. Apabila kitab memiliki salah satu dari 5 sifat tadi, berarti kita sudah termasuk bagian dari sahun itu. Itulah yang diancam dalam ayat ini kita. Wa manittasofa bijami dalik. Kalau semuanya ada pada diri kita, diakhir-akhirkan sholatnya, tidak khusyuk, tidak sesuai syarat rukunnya, kemudian tidak merenungkan maknanya, nah maka wa kamula lahun nifaqul amali, sempurnalah kita sebagai seorang munafik amali. Di munafik itu ada 2, Bu. Ada munafik akidi, munafik akidah. Inilah orang kafir yang munafik. Dia menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan. Munafik akidah. Nah, ada juga munafik amali. Itulah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang mengaku beriman, tapi secara amali ada sifat-sifat kemunafikan. Jadi kalau kita disebut munafik, jangan marah dulu. Introspeksi, apa sifat munafik saya? Oh, suka berdusta. Nah, itulah sifat munafik. Jadi munafik ada 2, ada munafik akidi, munafik akidahnya, itulah orang-orang kafir. Ada munafik amali, itulah sifat-sifat buruk yang mungkin dimiliki oleh orang mukmin. Maka Nabi mengatakan, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, itulah sholatnya orang munafik, itulah sholat orang munafik. Yajlisu yarqubus syams, dia duduk menunggu-nunggu matahari terbenam, hatta iza kanat baina qarnai syaitan, hingga bila matahari sudah ada di atas tanduk setan, artinya asar sudah hampir maghrib, subuh sudah hampir terbit matahari, qoma, baru dia berdiri, panaqarra arba'an, lalu mematuk-matuk 4 kali. Maksudnya sholat asar dengan cepat. La yadhkurullaha fiha illa qalila, dan dia tidak zikir kepada Allah kecuali sebentar saja. Nah, itu hati-hati. Itulah cirinya sholat orang munafik. Nah, makanya saya baca salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Sebenarnya kata wail itu nama jurang jahanam, katanya. Jadi wail itu nama jurang jahanam. Inna fi jahannama lawadiyan tasta'idu jahannamu min dalikal wadi fi kulli yaumin arba'at mi'ati marrah. Sesungguhnya di jahanam itu ada sebuah jurang yang dinamai wail. Jangankan kita, jahanam saja setiap hari memohon perlindungan sampai 400 kali setiap hari. Untuk siapa jurang jahanam itu? Jurang jahanam itu disediakan lil mara'in, untuk orang-orang yang riya dalam ibadahnya. Lihamili kitabillah, untuk orang-orang yang memegang kitab Allah tetapi riya, tidak mengamalkan kitab itu. Wal musaddiq fi ghairi datillah, dan untuk orang yang sedekah tapi sedekahnya tidak ikhlas. Walil haji ila baitillah, untuk orang yang melaksanakan haji tapi tidak ikhlas. Walil khariji fi sabilillah, untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang sholat pun belum tentu salamet, apalagi nutara. Nu sholat WG belum tentu salamet, kan tenan nutara. Sifat kedua, alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya dalam sholatnya. Riya itu lawan ikhlas. Ini semana dengan surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqin, sesungguhnya orang munafik, yukhadi'unallah, mereka menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah mau nipu mereka. Idza qamu ila shalah qamu kusala, bila mau salat berat salatnya. Yura'unan nas, mereka riya terhadap manusia, wala yazkurunallaha illa qalila, dan tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Itu ciri munafik.